Di video kali ini, kita akan membahas film Hong Kong bergenre komedi yang berjudul Men Suddenly in Love tahun 2011. Film ini mengisahkan 5 orang pria yang berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk guru favorit mereka saat masih di sekolah. Namun, perayaan itu malah mereka jadikan ajang main serong dengan gadis-gadis muda dan lupa akan istri di rumah. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita intip alur lengkap filmnya. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film keren dan epik dari di awal film memperlihatkan penyergapan polisi di sebuah tempat pijat enak-enak. Akan tetapi, si polisi terkejut karena salah satu pelanggan yang ditemuinya adalah mantan guru sekolahnya yang bernama Pak Jude. Dulunya, si Pak Jude ini adalah guru yang sangat ramah dan populer di kalangan murid-muridnya. Pak Jude sangat penyayang dan bijaksana dalam mengajar sehingga ia disenangi dan bahkan dianggap seperti ayah sendiri oleh muridnya. Karena itu, beberapa alumni berniat membuat pesta untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 si guru favorit ini. Lanjut, kita lalu diperlihatkan beberapa alumni yang sangat dekat dengan Pak Jude. Yang pertama adalah York. Ia bekerja sebagai politisi dan menikah dengan seorang pengacara galak. Kemudian ada Claude yang kini bekerja sebagai aktor dan menikah dengan asisten pribadinya yang sangat penurut. Lalu ada Sam yang kini bekerja sebagai dokter dan menikah dengan seorang wanita bucin dan matre. Lanjut, ada Kate yang bekerja sebagai ahli Feng Shui amatiran dan istrinya juga kebetulan adalah seorang ahli Feng Shui. Kemudian terakhir adalah Charlie yang kini bekerja sebagai pelatih dancer dan menikah dengan wanita anggota gangster. Tahun ini mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun Pak Jude di sebuah hotel. Mereka yang memang mata keranjang kemudian menjadi sangat kegirangan karena di hotel itu ada pemotretan model-model cantik nan bening. Insting nakal mereka pun aktif dan mulai modus mendekati si model-model itu. Mereka lalu mengajak model-model itu untuk ikut bersama merayakan ulang tahun Pak Jude. Malam harinya, tepat pukul 12 malam, mereka lalu memberi kejutan ulang tahun untuk Pak Jude. Suasana pun sangat meriah karena kelima model tadi juga ikut hadir. Akan tetapi, tiba-tiba Pak Jude pingsan dan harus dibawa ke ambulans. Ternyata, Pak Jude sekarat dan di saat terakhirnya, ia meminta mereka untuk mewakilinya bermantap-mantap dengan kelima model-model cantik tadi. Singkat cerita, mereka berlima pun larut dalam kesedihan saat menghadiri pemakaman Pak Jude. Akan tetapi, setelah memberikan ucapan perpisahan pada Pak Jude, mereka malah tertawa-tawa sambil berbisik kegirangan satu sama lain. Melihat tingkah aneh itu, kelima istri mereka lantas merasa curiga dan mengira kalau suami-suaminya telah main serong. Scene lalu berpindah menampilkan flashback sebelum pemakaman Pak Jude. Diperlihatkan York bersama salah satu model yang bernama Tina sedang mendemo sebuah klub malam. Namun karena masanya kabur, mereka kalah jumlah dan ikutan kabur. Keduanya lalu bersembunyi di samping tempat sampah. Karena Tina sangat sakne, akhirnya mereka pun bermantap-mantap di tempat itu. Setelah puas, York lalu pulang sambil mengendap-endap. Namun, ia sangat terkejut melihat badannya yang penuh dengan bekas cupang. Alhasil, agar istrinya tidak curiga, ia memakai masker wajah sampai menutupi seluruh badannya. Selanjutnya, diperlihatkan flashback Claude di lokasi syuting. Claude mengamuk karena dilarang beradegan mantap-mantap dengan lawan mainnya dan harus diganti oleh pemeran wanita yang lebih jelek. Lalu datanglah salah satu model yang bernama Audrey yang ia temui di pesta Pak Jude. Audrey menawarkan untuk menjadi si pemeran wanita dan siap untuk adegan apapun termasuk adegan mantap-mantap. Tanpa basa-basi, Claude langsung memulai kembali syuting dengan adegan mantap-mantap sungguhan tentunya. Asmara panas mereka pun berlanjut di rumah Claude sampai akhirnya ia dipergoki oleh istrinya. Namun, Claude menipu istrinya yang memang sangat ongol dan mengatakan kalau yang ia lihat hanya halusinasi. Dengan polosnya, istrinya pun percaya-percaya saja karena merasa ia memang agak lelah dan kurang konsentrasi akhir-akhir ini. Kate juga didatangi oleh salah satu model yang bernama Ginny. Ia modus mengaku sedang dibuntuti oleh hantu. Jenny pun pura-pura kerasukan dan memaksa Kate untuk bermantap-mantap. Kate pun pasrah saja dengan alasan untuk menyembuhkan Ginny dari roh jahat yang merasukinya.
Setelah puas, Kate dipergoki oleh istrinya dan berpura-pura kalau ia baru saja diperkaos oleh hantu. Kemudian, Charlie sendiri juga didatangi oleh salah satu model yang bernama Eleven. Ia secara belak-belakan mengaku kalau masih tinting dan ingin meminta bantuan Charlie untuk mengajarinya mantap-mantap. Akan tetapi, belum sempat mereka bermantap-mantap, istri Charlie datang dan hampir memergoki mereka. Eleven pun berpura-pura tidak mengenal Charlie dan pulang bersama polisi. Selanjutnya, scene kembali ke pemakaman Pak Jude. Ternyata sebelum pemakaman, mereka sudah menepati janjinya untuk mewakili Pak Jude bermantap-mantap dengan kelima model itu. Cerita berlanjut ketika York baru saja selesai bermantap-mantap lagi dengan Tina. Ia pulang dan mendapati istrinya sedang sakit berat. York pun dibuat menderita dan tak berdaya karena harus melayani sang istri sampai beronde-ronde. Sementara itu, Claude sedang pacaran dengan Audrey di jalanan. Kemudian saat ia kembali ke rumah, Claude mendapati sang istri yang siap tempur dan memaksanya untuk duel di atas ranjang. Lanjut, Kate sendiri kembali bertemu dengan Ginny dan bermantap-mantap dengannya. Akan tetapi, kali ini tertangkap basah oleh sang istri. Kate pun harus rela disiksa karena dikira masih kerasukan hantu sakne oleh istrinya. Sementara di tempat lain, Charlie bersama si Eleven sedang berdua-duaan di tempat karaoke. Eleven meminta Charlie untuk segera mengunboxing dirinya. Awalnya, Charlie masih sempat menolak, namun minumannya sudah diberi obat perangsang oleh Eleven. Alhasil, Charlie jadi panas dingin dan terengnya semakin tegang. Malam itu pun mereka akhirnya bermantap-mantap. Akan tetapi setelahnya, mereka dipergoki oleh polisi dan mengira kalau Charlie telah bermantap-mantap dengan gadis di bawah umur. Ia pun harus ikut ke kantor polisi. Kemudian, Sam sendiri bersama si Peril. Namun saat mereka sedang bermesraan, istri Sam pulang dalam keadaan pura-pura dan hampir memergoki mereka. Sam yang melihat istrinya bertingkah aneh lantas mengira kalau ia pulang bersama seorang pria. Sam lalu berusaha mencari-cari pria yang disembunyikan oleh istrinya yang ternyata memang tidak ada. Cerita berlanjut, mereka semua lalu bertemu. York, Kate, dan Claude curhat soal penderitaan yang mereka alami akibat siksaan istri-istri mereka. Lalu Charlie terlihat cemas karena kemarin ia dibawa ke kantor polisi usai mantap-mantap dengan gadis di bawah umur. Sementara Sam curhat soal istrinya yang ia kira main serong dengan pria lain. Teman-temannya lalu memanas-manasi Sam untuk menghajar si pria simpanan istrinya itu. Mereka kemudian tancap gas menuju rumah Sam dan mendapati seorang pria di sana. Tanpa bertanya terlebih dahulu, mereka langsung menyiksa si pria itu. Tiba-tiba, istri-istri mereka muncul dan mengatakan kalau pria yang mereka siksa itu adalah pengacara yang akan menangani kasus perceraian mereka. Permainan suami-suami nakal ini telah diketahui oleh istri-istri mereka. Kelimanya pun semakin tak berkutik setelah diperlihatkan rekaman main serong mereka dengan si model-model itu. Mereka lalu dipaksa melakukan perjanjian untuk menyerahkan seluruh asetnya kepada sang istri sebagai jaminan agar mereka tidak selingkuh lagi. Kelimanya pun terpaksa harus setuju karena takut diceraikan. Nah, setelah kejadian itu, mereka datang ke makam Pak Jude untuk curhat soal kegagalan mereka sebagai suami yang baik. Tiba-tiba, hantu Pak Jude muncul dan menceramahi mereka. Kelimanya mendapat siraman rohani agar kedepannya bisa setia dan mencintai istri-istri mereka dengan penuh kasih sayang tentunya. Dan di akhir film memperlihatkan mereka semua sudah kembali akur dengan sang istri masing-masing. Dan filmnya pun selesai.